Oke, jadi selamat kembali ke part 3 dalam kita punya build guide. Jadi untuk video ini kita akan fokus hanya satu benda, yaitu software. Jadi dalam part yang kedua kamu sudah nampaklah saya buatkan semua step by step buat saya buat nih gaming PC. Jadi untuk nih video saya akan kasih cerita, kasih tunjuk juga cara-cara. Ada tiga lah sasi perkara yang saya mau cakap. Satu pasal kita punya operating system, yaitu Windows, dan juga drivers yang contohnya adalah kita punya motherboard driver dan GPU driver. Dan ketiga saya tunjuklah macam mana mau download game ataupun software-software lain yang kamu macam berkenaan gitu, yang macam kamu interested lah. Nanti saya kasih tunjuk juga tu tiga-tiga lah saya kasih tunjuk. Jadi sebelum saya kasih tunjuk semua benda cara-cara dia, saya mau kasih macam cerita dulu teori. Alright, jadi yang kamu nampak di sebelah sana ni macam bukanlah terlampau complicated, cuma ini dua ialah kita punya macam driver yang kita mau install, yaitu driver sama operating system, yaitu operating system kita ataupun dikenali sebagai OS lah. Dalam komputer ada tiga OS yang kita sekarang kebanyakan orang guna lah, yaitu pertama Windows, yang kedua yaitu macOS, dan ketiga yaitu Linux. Ini macOS sama Linux ni pun boleh juga install di kita punya PC. macOS ada susah sikit, Linux senang lah. Dia macam Windows juga, tapi dia punya cara install senang daripada macOS. macOS ada lain sikit dan juga dia macam hack lah gitu, hack punya macOS. Tapi untuk kita punya video hari ini, kita akan download Windows punya operating system, specifically Windows 11. Jadi kalau kamu mau Windows 10 boleh juga, tapi ada itu nantilah saya kasih maybe video lain saya kasih separate kalau kamu masih mau guna Windows 10. Tapi untuk ni video kita akan guna Windows 11. Selain daripada itu kita punya drivers. Jadi apa itu drivers? Jadi drivers ni sebelum tu kita ada dua benda lah drivers yang kita mau download, yaitu motherboard dan GPU. Dan drivers ini dia macam translator untuk software, yaitu operating system kita, dan kita punya hardware supaya dorang dapat communicate each other. Jadi ini driver ni dia translator. Jadi itu dia punya tugas supaya ini motherboard sama GPU dia boleh fully utilize dia punya usage. Kalau kita tidak download dia punya driver, kita tidak boleh guna. Kita boleh guna tapi sikit je kita benda yang kita boleh. Contohnya kalau GPU, kalau kita tidak download dia punya drivers, kita tidak boleh main game. Dia macam kalau kita tekan itu game, dia akan terus macam tidak run ataupun langsung memang dia ada akan bagi error sign, error code lah begitu. Jadi itu pentingnya drivers. Jadi saya kasih tunjuk lah. Soalnya kalau dalam PC ada dua jalan yang paling penting, yaitu motherboard sama GPU. Di PC kita ni hari itu jalan yang perlu. Jadi nanti saya kasih tunjuk kamu. Jadi itu saja yang untuk untuk teori ni hari, yaitu operating system sama driver. Jadi first kita akan cover dulu operating system, yaitu Windows 11. Jadi let's go. Alright, sekarang saya mau kasih tunjuk lah kamu cara mau install Windows 11. Tapi sebelum saya kasih tunjuk, saya mesti bagi tahu lo kamu apa benda yang kamu perlu ada. Jadi yang pertama ialah of course kamu mesti guna komputer ataupun laptop yang memang sedia ada. Yaitu memang running lah, sudah ada Windows, kamu boleh buat kerja semua gini, boleh connect internet. Jadi di sini saya akan guna saya laptop lah. Sebenarnya guna saya punya PC tapi saya malas on. Tapi kalau kamu tiada, kamu boleh juga lah, macam paling senang pinjam mana-mana kawan kamu. Kamu pinjam sajalah, pinjam laptop ataupun komputer supaya untuk kamu boleh download itu Windows 11 punya installation media. Selain daripada itu, kamu juga perlu yaitu pen drive. Ini dari brand SanDisk. SanDisk kan ya, SanDisk. Dan dia punya capacity at least minimum 8GB ataupun lebih lah. Tapi mesti 8GB ataupun lebih. Kalau kurang tidak boleh. Ini yang saya punya pen drive ni ialah 16GB lah, Cruiser Blade 16GB. Jadi ini yang saya akan guna lah untuk saya punya Windows 11 media installation. Kamu boleh juga beli yang macam ni lah, pen drive punya yang sedia ada Windows 11 ataupun Windows 10 dari Shopee. Situ dorang boleh, tapi situ mahal sikit lah. Kamu perlu bayar juga kan ni pen drive, dan satu kali dorang terus install Windows dalam tu pen drive. Jadi ada juga, tapi ini yang cara yang free lah. Cara yang free, yang kamu tidak perlu beli lagi. Kalau kamu sudah ada pen drive lah begitu. Kalau mau tidak pen drive, paksa kamu beli juga lah. Jadi itu je. Laptop ataupun komputer yang sedia ada running Windows
11 ataupun 10, dan juga ini pen drive 8 GB ataupun 16 ataupun lebih. Jadi itu saja yang kita perlu, sama internet connection lah, wifi. Jadi saya akan ganti ke screen recording. Oke, jadi saya sudah switch di saya punya laptop. Sekarang saya screen recording. So now saya akan download Windows 11. Jadi saya akan kasih taruh satu link di bawah description dan yang akan directly bawa kamu di Microsoft punya website di mana kamu boleh install Windows 11. Jadi saya tunjuk kamu sini dulu baru kamu buat lah. Jadi kamu pergi tekan tuh link mana-mana aja lah di antara kamu guna apa itu nama dia? Chrome ataupun Edge, tapi sekarang saya guna Chrome lah. Jadi kalau kamu nampak sini di screen, kamu boleh nampak sini download Windows 11. Jadi sekarang kamu perlu scroll pergi bawah sampai kamu nampak Nina. Nina ni yang create Windows 11 installation media. Terus kalau mau baca di bawah, if you want to perform and reinstall or clean install of Windows 11 on a new PC or used PC, use this option. Jadi maksudnya kalau kamu mau macam clean install yang memang fresh di PC baru ataupun second hand PC, jadi kamu boleh guna ni. Dan kalau kamu download ni media file creation tool lah, kamu akan mesti untuk terus buat bootable USB. Jadi ini yang kita perlu ni. So mari kita download. Dari sini di bawah ada button yang kita boleh tekan, yaitu download now. Kita tunggu saja dia download. Lepas tu di sini atas, kalau kamu tengok di screen, sini ada dia tengah download sekarang, yaitu mediacreationtool.exe. Jadi ini yang kita perlu download untuk sekarang, untuk ni PC, supaya kita boleh install Windows 11. Jadi kamu tunggu aja sekejap, jadi ini 10 MB saja. Kalau sudah siap, kamu tekan ini. Ini tekan yes saja. Lepas tu ini saya kasih minimize lah ini benda ni. Ini Windows Chrome tu kamu tidak perlu sudah. Oke, sekarang kamu tengok. Sini dia bilang Windows 11 setup. Getting a few things ready, jadi kamu tunggu sajalah. Ini memang ada lama sikit. Sekejap saja. Kamu tunggu aja. Oke, jadi kalau dia sudah macam habis sudah dia loading tadi, sini ada macam kamu perlu accept. Kamu boleh baca kalau mau, tapi accept saja. Accept. Dia akan loading lagi sekejap. Alright, jadi sudah dia loading lagi satu kali. Sini dia akan bilang select language and edition. Jadi language saya kasih biasa aja lah. Use recommended option for this PC. Kalau saya kasih tidak, kalau kamu mau macam ni lah. Tapi saya suggest ini je lah, English United States, lepas tu Windows 11. Memang ini je option dia. Jadi lepas tu kamu tekan next. And then kamu akan, ni penting, kamu guna ni USB flash drive. Jadi ini yang kamu perlu. Ini yang kamu perlu tekan. Kalau kamu tidak tekan ni, memang dia akan lelah. Jangan kamu tekan yang ISO file ni. Ini yang kamu tekan, USB flash drive, sebab kita akan guna ni USB. Jadi kita akan tekan next. Jadi sekarang yang kita, masanya untuk kita plug in kita punya USB lah. Jadi ini, seulang, ini perlu kita guna 8 GB ataupun lebih. Kalau tidak, kita tidak boleh install. Jadi 8 GB ataupun lebih ya. Ingat tuh. Jadi kita plug in di kita punya USB port mana-mana aja lah. Nah, kita guna ini. Lepas itu sudah kita connect. Nah, ini kita X nih, bukan nih. Kita akan refresh drive list. Ini nah. Jadi sekarang kita ada, kalau kita tekannya yang refresh drive list, lepas kita kasih plug in kita punya USB, kita akan nampak ini yang inilah removable drives, yaitu yang inilah baru saya plug in tadi, yang kita punya SanDisk punya USB drive. Jadi lepas tu sudah kamu tekan ni, sudah keluar, kamu akan tekan next. Lepas tekan next, dia akan loading lagi. Di sini yang dia otomatis jalan. Di sini kamu perlu tunggu je. Ini dia bilang downloading Windows 11. Feel free to keep using your PC. Jadi kamu boleh gunalah laptop atau PC kamu sambil dia downloading. Dan ni kamu tunggu je lah. Ni memang kamu tunggu je. Ini bergantung kepada kamu punya internet speed. Kalau internet speed kamu laju, lajulah install. Kalau dia lambat, dia lambatlah download. Jadi kalau kamu guna laptop, please kasih plug in dia supaya tidak tiba-tiba shutdown lah. Jadi sekarang kita akan tunggu aja. Jadi saya akan jumpa kamu lepas sudah download ni Windows 11. Oke, jadi saya sudah siap download ni Windows 11. Jadi sekarang kalau kamu tengok, your USB flash drive is ready. Jadi maksudnya memang oke soalnya, memang successfully sudah install download di kamu punya USB drive. Jadi apa yang kamu perlu buat, tekan je finish.
And then ini diorang kasih adalah jangan kasih macam cleaning up before dia kasih tutup tu apa installation setup. Jadi ini kamu tunggu beberapa minit je lah, tidak jauh lama. Alright, sekejap je. Jadi lepas tu kamu pergi adalah bukalah kamu USB, tapi kalau saya buat macam ni lah, saya kasih eject cruiser blade. Sudah tu baru kamu buka. Jadi lepas kamu buka, ini ada sudah dalam sini ada sudah Windows 11 installation media. Jadi sekarang apa yang kita perlu buat, kita on kita punya gaming PC dan kita plug in, lepas tu install kita punya Windows 11. Jadi mari. Alright, jadi kita sudah buat satu bootable USB drive yang dalam dia ni ialah Windows 11. Jadi sekarang apa yang kita perlu buat, kita perlu plug in ini sama on terus lah kita punya PC. Tapi sebelum saya kasih plug in ini, saya mau kasih tunjuklah kamu dulu kalau macam kamu tidak kasih plug in ini benda. Ada sekarang saya sudah kasihan lah, saya sudah plug in semua, saya sudah on, monitor pun saya sudah kasih connect. Sekarang kita akan on dia punya button, dia punya kipas berpusing, jadi maksudnya ya tu on lah. Jadi sekarang kita tunggu display aja lah, kita tunggu display. Saya sudah connect juga keyboard sama mouse. Alright, jadi ini yang akan keluar kalau kamu tidak kasih masuk ni. Apa ini nama dia? Reboot and select proper boot drive. Jadi maksudnya ni yang kita punya SSD yang dalam sini yang kita sudah install ataupun storage kita punya storage belum ada bootable OS. Jadi ini yang akan keluar. Jadi kalau ini yang keluar memang kamu belum lagi ada OS dalam ni komputer. Maksudnya belum ada Windows 11 ataupun Windows 10. Jadi apa yang saya buat sekarang, saya off dulu ini. Saya off. And then sebelum saya kasih plug ini, ada satu lagi lah. Ini yang kita akan masanya untuk masuk BIOS ataupun dinamakan Basic Input Output System. Jadi apa ini BIOS? Jadi BIOS ini dia macam settings untuk ini motherboard lah. Settings yang dimana kita boleh tengok semua apa komponen yang kita kasih masuk dalam ini motherboard, apa yang dia terconnect. Jadi macam tadi kita on, tapi lepas kita tekan on, kita terus tekan delete button dari dalam keyboard kita. Jadi kamu perlu connect. Sambil kita tekan, ini akan keluar. BIOS has been reset. Ini kalau yang macam yang kamu first time ataupun kamu pernah buka punya bateri CMOS di motherboard. Jadi ini akan keluar. Kamu cakap oke aja. Alright. Jadi ini ialah BIOS. Masa kalau pas kamu tekan yang delete button tu tekan balik-balik, ini akan keluar. Lepas kamu tekan oke lah tadi kalau dia reset. Jadi sini tempat yang untuk kita ganti settings begitu, kita tengok apa macam ni lah, kita boleh tengok semua ini benda ni. Jadi ni semua macam dia punya settings. Jadi sekarang kita off balik. Sebab di sini kita tiada sekarang kita jangan buat apa-apa dulu lah. Sekarang kita off balik. Kita off. Jadi dia off. Sekarang kita ambil ini, yaitu kita punya yang Windows tu. Jadi kita plug in je lah mana-mana. Saya plug in di sini yang USB 3. Kita plug in and then kita akan on. Ini kali perlu tekan apa-apa. Dia akan automatic, selalunya dia akan automatic akan run ini bootable drive. Jadi kita tunggu saja. Jadi kalau kamu nampak nih macam yang dia pusing-pusing nih kan, ini maksudnya dia sedang masuk Windows Jadi dia akan macam ni. Jadi kalau kamu macam masuk sini sudah, maksudnya kita successfully masuk dalam bootable Windows 11. Jadi sekarang kamu kamu pilihlah setting language to install. Saya kasih macam ni English United States, time and currency format. Saya tinggal di Malaysia, jadi mana M di bawah. Jadi kita ganti pergi Malaysia. Mana Malaysia? Ni nah. Malaysia and then kita next. Terus kita ni keyboard and input method kita kasih US je, next. And then inilah. Ini kalau kamu macam suggest kalau kamu buat gaming PC and then kamu mau ini nah. I would like to install Windows 11. I agree. Terus kamu tekan je I agree. And then next. Apa ini? Product key. Ini kamu cakap je ni nah. Ini product key ini macam saya bilang, kamu boleh guna Windows 11 free, tapi biarpun free kamu mesti guna ada juga product key. Kalau kamu tidak product key untuk sekarang, kamu tekan jadi nah I don't have a product key.
Kamu boleh je guna Windows macam biasa, tapi ada certain feature yang kamu tidak boleh guna lah. Macam contohnya kamu tidak boleh tukar wallpaper dan yang lain-lain lah. Tapi in general kamu masih boleh guna Windows normal. Jadi sini select image, kita akan pilih lah kamu mau home kah, education ataupun pro. Selalu saya akan pilih Windows 11 Pro. Alang-alang jangan. Ini kita tunggu je lah. Lepas tu ini kita scroll sampai bawah, tidak perlu pun boleh kita accept je. And then dia akan tunggu. Please wait dia bilang. Jadi sekarang dia akan carilah apa tu storage yang ada di dalam kita punya PC. So, sini kita ada 3 kan? Nah, kita ada disk 0, disk 1, and disk 2. Yang ni disk 2 ni, yang partition 1 ESD USB ni, ini kita punya USB drive. Jadi ini yang ni kan jangan kacau. Biarpun kita tekan, dia bilang Windows 11 can be installed on disk 2. Jadi ini tidak perlu, jangan kamu kacau ini benda. Jadi sekarang kita ada install kita taruh 2 drive, yaitu satu kita punya SSD NVMe M.2 dan kita punya sini yang kita taruh 2.5 inch SATA SSD. Jadi yang saya tahu, yang kita tahu ialah kita punya NVMe yang ini NVMe punya storage ialah ni lah 256. Jadi tapi dia kasih 476 sebab itu memang ada dia punya storage yang kena guna sikit. Jadi itu yang kita pilih. Jadi this one ni itu kan kita akan pilih. Kalau kamu ada satu je, pilih itu je lah. Jadi kita next. Jadi tunggu. Sekarang dia sedang loading lah, so saya tekan next. And then dia akan terus ini, ready to install Windows 11 Pro, keep nothing. Maksudnya kalau itu itu drive kau yang storage tu ada benda di dalam, dia akan kasih kasih reset, kasih macam format. Jadi kita akan terus install. Jadi sekarang installing Windows 11, sekarang kita akan tunggu. Jadi lepas dia install, dia akan macam dia macam akan reset, dia akan reboot, lepas tu dia akan masuk balik di sini. Jadi sekarang lepas dia akan ada loading screen, dia akan pusing-pusing, and then dia akan keluar nih installing. Please wait for your computer. Please keep your computer on. Jadi kita akan tunggu je lah sekarang. Okay. Jadi lepas dia sudah macam installing begitu, dia akan kasih keluar ni lah yang just a moment. Jadi kamu tunggu saja. Ini tidak berapa lama lah. Kalau kamu guna SSD, dia akan laju. Kalau kamu guna hard drive, itu lain cerita, itu akan lambat. Jadi sekarang kita sudah masuk Windows 11. Jadi sekarang ni macam setup biasa macam kamu beli laptop baru, dia akan kasih tunjuk inilah. Jadi ini this is direct region or country origin. Jadi kita tekan Malaysia, dari Malaysia. Kita next, lepas tu ni keyboard layout kita kasih US, sebab itu yang standard. Kita kasih skip saja. Untuk Windows 11, kamu perlu connect to the internet untuk sign in dan juga untuk setup. Jadi saya suggest kamu, disebabkan kita belum lagi install driver internet kita untuk yang kabel tu kan, kabel internet, saya suggest kamu beli ini. Boleh nampak kah? Yang ini. Ini ialah USB Wi-Fi adapter. Ini brand dari TP-Link. Jadi ini apa ini? Jadi ini ialah Wi-Fi adapter. Kalau kamu plug in jadi di kamu punya USB, mana-mana USB port di kamu punya komputer, kamu terus boleh connect to Wi-Fi. Ingat, kita punya motherboard tidak support Wi-Fi out of the box. Jadi kita mesti ada ini benda ataupun PCIe card lah. Tapi kini kita akan guna ini satu murah and then senang untuk kita plug in. Jadi kita plug in dulu ini, baru kita boleh connect di Wi-Fi kita. Jadi kita sudah connect kita punya USB Wi-Fi adapter, dan juga sekarang ada keluar Wi-Fi, saya punya Wi-Fi lah, my 5G router ini saya punya router. Jadi sekarang kita akan connect. Ini saya akan kasih skip lah sampai password. Terus kita sudah connect to kita tulis kita punya password, kita next. Dan dia akan kasih verify lah. Lepas itu sudah, kalau betul kamu punya password, dia akan connect. Lepas kita connect, barulah kita boleh tekan next. Macam ni. Jadi sekarang kita sudah connected to my 5G router. Ini kalau kamu ada ini benar ni. That's why saya memang sangat-sangat kamu beli yang tu Wi-Fi adapter. Ada yang murah, saya kasih link je di bawah description kalau kamu berminat. Jadi kalau ni memang kita tidak option internet lah. Lagipun kita tidak boleh download, actually boleh jualan ni lah, tapi paling senang kamu guna ini yang nama dia Wi-Fi adapter. Jadi kita akan sudah connect dan kita akan next. Ini yang setiap berapa suka lah, macam yang
operating system yang baru-baru nih. Macam juga macOS, Windows sama aja. Kamu perlu sign in untuk macam masuk dalam itu komputer ataupun OS. Kalau macam Windows 11 dulu, Windows 10 dulu, Windows 10 biarpun kamu tidak WiFi connection, kamu boleh aja masuk, boleh juga kamu setup. Jadi tapi untuk yang sekarang kamu perlu sign in, jadi kamu perlu untuk connect WiFi ataupun apa internet kabel lah begitu. Jadi sekarang kita akan tunggu saja, dia akan kasih macam mana lah apa setting gitu. Alright, sudah kita tekan next tadi, kita connect kita punya WiFi, lepas itu kita next, dia akan restart satu kali lah. Lepas itu sekarang dia bilang let's name your device, jadi kita kasih cap aja gaming computer gitu, gaming computer, and then kita kasih next. Lepas itu dia akan kasih sambil aja sama moment gitu. Memang selalu begitu tuh, Windows 10 pun sama juga. Jadi kita tunggu aja, dia akan restart balik lah. Sebab memang selalu kalau mau apa kasih rename device, dia akan komputer lah, memang akan restart. Alright, lepas dia restart, dia akan kasih tunjuk terus inilah. Jadi how would you like to set up this device? Kamu tap je lah. Untuk saya inilah setup for personal use. Next. Tunggu je loading. Memang banyak nih prosedur kalau untuk apa setup Windows nih. Ini kamu tunggu aja. Sekarang dia akan check for Windows update. Jadi ini memang ada. Jadi kalau ada kamu paksa tunggu lah. Ini memang lama sedikit nih mau tunggu. Oke, jadi sudah dia macam cek kalau ada Windows update, dia akan terus kasih di sini punya path. Jadi di sini yang saya tidak berapa suka juga untuk Windows 11 nih ataupun yang operating system yang baru-baru lah, kamu perlu sign in. Jadi sign in oke juga, tapi nanti kalau mau sign out yang susah. Jadi kalau mau sign out macam perlu apa kan nama dia? Apa itu? Kasih reset balik kamu punya PC. Jadi itu macam susah sedikit lah, tapi untuk sekarang jangan kamu fokus tuh, kita akan fokus dulu kasih habis setup semua nih. Jadi saya akan skip lah, saya kasih masuk account saya. Right, lepas kamu sudah sign in, dia bilang akan create a pin. Jadi kita create a pin aja. Ini pin nih untuk kamu punya password password untuk nih PC. Jadi ini saya akan skip juga. Right, jadi terus akan kasih redirect kamu di sini. Jadi kamu kasih scroll paling bawah, accept. Dia akan loading. Ini memang banyak kerja. Jadi kamu tunggu aja, kamu tekan next, fill in apa yang disuruh. And then itu akan masuk Windows. Jadi ini saya punya adalah account saya. Jadi ini dia bilang ini kalau kamu ada PC yang menggunakan account yang sama, tapi disebabkan ini PC baru, gaming PC baru, saya akan tulis ini mau option and then cakap ini set up as a new PC. Jadi kita tekan tuh balik, set up a new PC, dan dia akan dia kasih ready lah sekarang nih. Jadi kita tunggu ya. Jadi sebelum kamu masuk, dia akan tulis inilah macam apa yang kamu mau buat dengan nih PC. Tapi untuk sini PC saya akan untuk primary untuk gaming lah sama inilah entertainment. Kamu boleh skip aja, tapi saya akan kasih tick into dua, entertainment and then gaming. Jadi kita accept. Loading lagi, kita tunggu. Ini kalau kamu macam ada mau guna kamu punya PC dari mau guna phone kamu dari PC. Tapi ini kita skip. Jadi ini pun kita skip aja. Ini tidak berapa penting. Kalau kamu mau boleh juga lah. Maksudnya always access to your browsing data. Not now. Tidak perlu begitu. Kalau kamu mau memang connect sama kamu punya contoh account yang dari laptop ataupun PC lain boleh aja, tapi bagi saya kalau ini kita mau kasih macam setup fresh lah, jadi tidak perlu apa-apa. Lepas itu ini kalau kamu mau juga mau Microsoft 365, yaitu macam Word, Excel, PowerPoint, Notes, dan juga ini benda nih Awan. And then kalau kamu mau kamu coba continue, tapi bagi saya saya decline. Ya kita decline aja. Apa ini benda nih? Semua kita decline. Next. Tidak perlu juga apa-apa tuh semua. Kalau kamu mau boleh juga kamu sign in semua. Kalau kamu ada itu kamu beli Microsoft 365. Alright, jadi sekarang kita sudah masuk Windows 11. Jadi kalau kamu sudah di sini,
congrats kamu sudah install Windows 11 di kamu punya gaming PC. Jadi untuk section operating system kita done. Alright, jadi kita punya operating system sudah siap, tapi kita belum lagi install driver. Masih ingat kan driver itu apa? Driver itu ialah satu software yang dimana dia akan kasih macam tolong Windows 11 ataupun operating system dapat communicate with kita punya hardware gaming computer. Jadi, ini jangan kamu peduli, ini memang Razer punya asap guna Razer mouse. Kalau kamu connect Razer mouse di mana-mana PC memang akan keluar nih. Dia macam otomatis. Tapi ini jangan kita peduli. So, jadi kita sudah tahu kita sudah connect. Ini saya kasih X dulu. Boleh kah X nih benda nih? Dan lah. Oke, kita tahu tadi sudah kita apa kan? Oi, kacau lah. Next. Kita mau X. Kita X. Yes, cancel ini 30. Oke, jadi kamu tahu sudah kan tadi kita sudah connect sama kita punya wifi. Yaitu yang sampai ini lah, my 5G router kita sudah connect. Jadi ini senang. Kalau kamu tiada ini benda, memang kamu tidak boleh masuk sini lah Windows, so kamu perlu sign in. Jadi sekali lagi kamu memang perlu beli yang USB Wi-Fi adapter tuh, yang ini. Jadi kita sudah ada Wi-Fi, jadi senang kita punya progress lepas nih. So apa yang kita perlu buat? First, yang saya selalu buat masa saya install fresh Windows 11 ataupun Windows 10, saya akan masuk Microsoft Edge. Ini benda ini confirm and continue. Apa ini benda ini? Ini kamu kasih next lah, next, finish gitu. Selalu apa yang saya buat, saya akan download Chrome, yaitu Google Chrome. Jadi kamu tulis ya Chrome di sana, and then tekan Google Chrome. Sudah kamu di sini, ini kasih X. Pas sini ada dia bilang download Chrome for Windows 11 10 64-bit. Jadi memang kita punya yang kita install lah, kita punya OS. Jadi kita download Chrome. Jadi ini ikut kamu punya internet speed lah. Ini memang kecil ya filenya. Jadi open file. Lepas open file dia akan tunjuk ini lah. Jadi tekan aja yes. So yang ni nama Microsoft Edge kamu boleh off ataupun kasih shutdown apa tu nama dah, kasih X, dan Chrome akan downloading. Jadi sama juga ini akan bergantung kepada kamu punya internet connection. Saya ada 3 minit, 2 minit lah begitu dia untuk dia download sama install. Jadi kita tunggu aja. Alright, jadi kalau sudah Chrome download install sudah, sekarang dia akan terus dia akan kasih tunjuk ini. Jadi sekarang kamu tekan aja don't sign in, kamu boleh just sign in. Selalu saya kasih set as default. Jadi ini benda nih? Ini kami cap aja, got it. And then kamu punya Windows pula Google Chrome sudah ada di kamu punya komputer. Jadi kita kasih besar nih. Jadi sekarang barulah kita akan download driver. Jadi driver yang pertama selalu saya install ialah kita punya GPU. Sekarang kita mau download kita punya GPU driver. Itu yang selalu duluan saya install, yaitu kita punya GPU driver. Jadi apa yang kamu perlu buat ialah kamu type aja NVIDIA driver, and then kamu terus kamu tekan GeForce driver. Saya kasih juga lah link di bawah description. Alright, jadi kamu akan masuk di sini lah. Jadi masa kamu masuk sini, kamu ada 2 option di antara kamu automatic driver updates. Kamu boleh download ini. Kamu download aja ada macam berapa step-steps yang kamu perlu ikut, ataupun kamu yang ini manual driver search. Saya selalu guna ini supaya saya tahu itu driver yang untuk saya guna. Jadi product type ialah GeForce. Memang ini GeForce kita punya. Product series ialah ni 10 series. Mana tu? 10 series ya di atas. Ini 10 series. And then kita punya model untuk produk itu ialah ni lah GTX 1060. Kita punya operating system macam tadi kita sudah install Windows 11. Language kita kasih English. Download type ada 2, yaitu boleh juga kasih all, tapi saya kasih game ready driver sebab ini mainly for gaming. Jadi sudah complete semua tu, baru kita start search. And then apa yang saya pilih? Pilih yang paling atas lah, ataupun kamu boleh tengok sini dia punya date ni bila dia rilis. Kalau boleh kamu download yang mana paling latest. Jadi kita yang paling latest paling atas. Jadi kita akan download. Mana tu? Ya, sekarang kita download now. And then dia akan start download. Jadi ini ada lama sikit lah. Ini mau dekat
apa 700 MB, jadi ikut kamu punya kelajuan apa internet ataupun wifi. Alright, jadi tapi ini untuk Nvidia. Kalau kamu ada macam contohnya AMD GPU, sama juga lah AMD. Ini lah AMD driver. Jadi AMD driver ni kita ada adalah dorang ada processor dan grafik, tapi kita akan assume yang kamu mau download grafik punya apa itu nama dia driver. So kita akan ini sama aja, dia bilang yang auto detect, dia macam sama juga. Ini kamu download, lepas tu kamu akan macam pergi step by step, itu automatic dia akan install lah mana driver yang sesuai untuk kamu punya PC. Jadi kamu boleh download ni, ataupun kamu inilah macam yang manual tu. Jadi contohnya graphics, lepas tu GPU saya Radeon RX. And then siapa yang macam adalah contohlah paling latest ialah 7000, jadi ini. Jadi kamu pilih lah mana satu. Contohnya 7600 and then submit. Kalau kamu pilih kamu punya apa? Windows apalah version, ni ada Windows 11 sama Windows 10. Ini dua je lah yang selalunya masih ada. Ni kalau boleh juga, tapi ini selalunya yang kamu guna. Jadi Windows 11 and then ni lah. Ada yang auto detect and install, kamu boleh download ni. Ada juga yang edition. Ini yang terus terus dia akan download specifically untuk itu GPU driver. Jadi kamu boleh download mana-mana aja antara ini ataupun ini. Jadi sama juga lah macam yang ini nih, yang Nvidia. Jadi sambil kita tunggu ini punya download. Jadi GPU driver sekarang tengah download kan. Sekarang kita akan ke motherboard punya lagi. Apa tuh driver. Jadi kita tahu kalau kita punya motherboard ialah gigabyte. Kita mesti tahu apa tuh nama kita punya brand motherboard kita. Jadi kita punya motherboard kita ialah Gigabyte Gigabyte F520 MKV2. Jadi kita tekan tuh, lepas tu kamu tekanlah yang paling paling atas. Kita tekan tuh. And then ini ialah kita punya motherboard. Kamu boleh nampak kan ni. Jadi apa yang kita akan buat sini, sebab kita mau download GPU driver, soalnya driver akan di sini yang support page. Jadi kamu tekan ni support. Semua motherboard sama aja, memang di support page. Jadi kamu tekan ni support, and then kamu tekan ni driver OS. Jangan kasih all, tapi saya kasih Windows 11 saja. Jadi kita accept. Lepas tu sini ada beberapa lah driver yang kita boleh download. Tapi saya kasih download mana-mana aja yang kita perlu. Yang pertama ialah ini. Ini driver kan, driver. Yaitu pertama ialah audio driver ini Audio driver ni supaya kita boleh, kalau saya silap, boleh guna lah yang headphone jack yang di belakang motherboard kita tu. Dan juga adalah audio in general. Jadi ini kita download. Kamu tekan je download ini. Dia akan macam tu. Jadi sekarang kita ada dua benda untuk download. Lepas tu kita ke chipset. Jadi chipset kita ada APU dan juga chipset yang ni lah untuk CPU. APU ni untuk yang CPU yang ada integrated GPU. Maksudnya kalau itu kamu punya GPU ada huruf G di belakang. Tapi untuk kita tiada. Jadi kita akan pilih ni lah AMD chipset driver. Jadi kita tulis kita tulis pula, kita tekan download. Jadi sudah download, dia akan loading, dia akan start downloading. And then kita ke LAN. Jadi LAN ini ialah driver LAN di mana supaya kita boleh guna Ethernet cable yang di belakang motherboard kita. Jadi kita download ini juga, ini perlu supaya kita boleh connect lah itu wired Ethernet. Jadi selain daripada itu sajalah. Ini rate ni jangan kamu peduli, ini untuk yang memang veteran punya job, boleh kamu kamu boleh juga lah belajar benda ni. Oke, jadi kita sudah siap download semua. Jadi kamu tekan aja ini, ataupun kamu kita X, ataupun kamu pergi sini file, langsung kamu pergi downloads. Oke, semua sini yang yang kita download tadi tuh. Jadi ini kita kasih minimize dulu. Firstly, kita akan download kita punya GPU driver. Jadi GPU driver kita adalah ini yang hijau-hijau ini, maksudnya ini Nvidia. Jadi kamu tekan, kamu tunggu saja sampai dia keluar ini. Jadi tekan aja yes. Lepas tu tekan aja OK.
dan tunggu sampai dia sampai dia habis 100%. Jadi sudah dia sudah dia dia loading. Jadi sekarang kita ada dua pilihan, yaitu jangan kasih tunjuk inilah. Dan kita ada dua pilihan, yaitu NVIDIA Graphic Driver and NVIDIA App ataupun NVIDIA Graphic Driver saja. Saya akan pilih yang opsi yang kedua. Kamu boleh juga pilih ini, tapi saya akan pilih setelah mau ada API App. Jadi kita agree and continue. And then kita akan pilih Express installation. Jangan kamu tulis adalah custom. Ini recommended punya setting. Jadi kamu pick aja ini Express. Next. Dan sekarang kamu tunggu saja. Masa ini punya masa kamu dia install, kadang kamu punya monitor akan flicker lah ataupun macam off gitu. Itu normal sebab ini dia mau kasih macam reset lah begitu. Ini dia punya display driver. Jadi kamu tunggu aja sampai dia loading gitu, and then dia akan complete juga. Jadi dia akan macam tu lah, macam dia kasih terflicker ataupun screen jadi black begitu, jadi hitam. Tapi itu normal just dia itu macam dia mau kasih reset something lah dalam dia punya sistem. Jadi sini dia sudah ada dia bilang lah NVIDIA install finish, jadi kamu close saja. Kamu sebenarnya perlu maksudnya restart kamu punya komputer, tapi kita jangan dulu, kita akan kasih habis dulu semua yang driver yang lain. Jadi kita kasih jadi ini sudah kita buat yang ini paling atas, jadi ini complete. Jadi sekarang kita akan install driver untuk motherboard. Jadi sekarang kita ada ini benar nih. Jadi chipset yang ini saya kasih inilah di luar chipset. Yang ini satu lagi audio ataupun yang LAN, dan juga inilah ini benda. Jadi kita ada 3, yaitu chipset, LAN, dan juga kita punya audio driver. Yang Nina 2 ini kita punya BIOS. Itu nanti saya kasih tunjuk. Kita kasih minimize. First kita akan start dengan inilah yang Nina. Jadi kita right click, and then kita cakap aja tekan aja extract all. Jadi kita extract all, kita kasih extract. And then dia akan keluar sini lah yang sudah kena extract tuh. Jadi kita tekan nih, and then kita tekan yes. Lepas itu dia akan macam tu lah tadi. Dia akan macam ini. Jadi kita tunggu dia loading, dia tunggu dia habis. Jadi dia lepas dia sudah habis macam installing begitu, dia kasih macam ini je lah, dia tidak apa-apa. Maksudnya dia sudah complete. Jadi sekarang kita X. Ini sudah oke, jadi kita boleh kasih kasih delete. Lepas itu kita akan extract yang ini lagi. Extract all, tekan extract, and then Nina. Jadi kita tekan nih, kita run dia, and then tekan yes. Lepas itu sama aja, dia extracting dulu, lepas itu baru dia akan macam run driver. Sama juga nih. Ini pula untuk JP chipset. Tadi tuh I think itu audio tuh ataupun LAN. Jadi sama juga kita akan tunggu macam tadi. Oke, jadi driver yang kedua yaitu chipset sudah install, dia akan macam ini juga lah, sama juga dia akan terus hilang, maksudnya kita sudah install. Jadi kita tekan X, ini kita boleh kasih delete, dan paling last ialah ini. Jadi kita sama juga extract all, extract, dan dia akan kasih keluar ini lah. Jadi kita tekan double click, kita run dia, and then kita tekan yes. Terus dia akan extracting, and then baru kita dia akan macam tadi juga. Jadi ini maksudnya dia macam audio driver. Ini audio driver. Jadi ini tadi LAN, ini tadi chipset, yang paling last pula untuk kita punya audio driver. Oke, jadi sudah siap, sudah install. Jadi kita akan X ini. Sekarang sebelum kita buat apa-apa, ini saya kasih X juga lah. Saya kasih X. Sekarang kita akan restart. Kita akan restart. Kalau kita mesti restart supaya baru itu driver dia macam dapat working properly. Jadi kita restart, kita tunggu. Jadi kita sudah restart, jadi semua kita punya driver kita sudah install. Jadi yang ini semuanya kita boleh delete. Ini tidak guna sudah. Boleh juga kamu simpan, tapi tidak juga perlu. So now apa yang kita perlu buat? Apa yang kita perlu buat sekarang ialah, sekarang kita boleh sudah lah guna kita punya PC. Tapi ada beberapa perkara lagi yang saya mau kasih cover, yaitu kita punya SSD. Kamu ingat kan kita ada 2 SSD yang kita masukkan dalam kita punya PC, yaitu sekarang kita guna kita punya NVMe SSD, yang satu lagi kita guna SATA SSD. Kalau kita cek di sini, kita pergi ini file manager atau file explorer, kita pergi disk PC. Ini bukan, ini USB drive, kita eject dulu. Kita ada satu sahaja,
yaitu local disk C lah, yang ni kita punya SSD NVMe yang 512 GB. Tapi yang kita punya SSD yang satu ni tiada. Jadi dia pergi mana? Sebelum kita dapat guna, kita mesti kasih macam initialize dulu. Jadi kita kasih tekan X, tekan ini yang search ni, and then type je hard disk, and then ni dia akan keluar ni lah, create and format hard disk partition. Jadi kamu tekan ni, pas kamu tekan tu akan keluar ni lah. Jadi kamu akan keluar, kamu tekan je OK, and then ini kamu boleh tekan yang hitam ni, ini maksudnya kita punya SSD. Yang ni kita punya SSD SATA drive lah. Yang satu lagi tu kita kasih masuk. Jadi kita kasih right click dia, new simple volume. Kita kasih next, and then ini kamu boleh pilih lah mana huruf kamu mau. Saya kasih G lah, and then kasih next. Ini kasih next sahaja, next, finish, and then sekarang kamu sudah initialize ataupun kasih aktif ini storage. Jadi kamu X ini benda, kamu balik ke File Explorer, disk PC, and then keluar sudah. Jadi itu macam itu maksudnya yang kita boleh kasih aktif ini drive. Kalau kamu ada macam 3 drive ataupun 3 lah. Ada 2, satu ni kamu punya SSD untuk yang ni lah, drive C, 2 ni untuk yang contoh hard drive ataupun SSD satu lagi. Sama juga kamu punya procedure. Sama juga kamu pergi balik, kamu tekan kamu search, kamu tekan ni yang hard drive ni, create partition, and then dia akan keluar di sini. Sini yang kamu macam dia akan tulis yang buat new simple volume. Jadi itu kamu buat lah. Jadi itu cara untuk kamu initialize kamu punya hard disk yang secondary ataupun yang ada ketiga lah. Jadi sekarang kita sudah download semua lah kita punya driver, kita punya GPU driver dan kita punya motherboard driver. Jadi apa lagi yang perlu kita buat? Jadi sekarang perlu kita buat, sekarang kita boleh guna lah kita punya PC. Firstly, disebabkan ini PC mainly for gaming, jadi kita mau download game lah kan. Jadi game yang mana kita mau download game? First kita akan download macam Steam lah. Apa tu Steam? Steam ialah tempat game semua kita boleh beli game, download game. Jadi kita tekan install Steam. And then tekan jalan install Steam. Dia akan lepas tu download ni lah. Jadi kita akan tunggu sudah dia install, download, tekan yes, and then inilah next, English next, install, and then baru dia akan install di sini lah. And then run. Selain daripada Steam, ada juga lah tempat lain. Ada juga macam Riot. Sini ni untuk untuk kamu kalau kamu mau main Valorant, di sinilah kamu mau download dia. Kamu perlu download Riot dulu, and then baru kamu boleh main Valorant lah. Valorant, League of Legends, semua ni game. Kalau macam satu lagi Blizzard, ini kan ya, Blizzard Entertainment, masih ada kan ya ni. Ini kalau untuk kamu main World of Warcraft, Overwatch 2, semua ni. Ginilah, ni semua game dia. Kamu boleh download dia punya installer. Ada juga nama satu lagi tu, games. Ini macam yang kamu boleh jual, ini tempat kamu beli game juga lah, beli game sama download. Jadi ada banyak tempat lah. Microsoft Store pun boleh kamu download game, tapi sini tidak berapa banyak option. Macam ni kamu pergi gaming, section gaming, and then dia kasih keluar lah semua ni game ni. Ada yang Roblox, kamu boleh download dari sini. Ni benda ni semua, ini pun kamu boleh main. Jadi memang banyak lah pilihan tempat kamu download game. Ini kita X, cuma untuk ini video saya tunjuk lah cara untuk download game dari Steam. Jadi Steam ini sekarang tengah updating lah, jadi kamu perlu tunggu. Jadi sudah dia macam install gitu atau update, terus dia akan kasih suruh kamu sign in. Kalau kamu belum ada account, kamu boleh create a free account. Tapi sesudah sudah account, jadi sekarang saya tinggal mau sign in aja tinggal. Jadi lepas kamu sign in, dia macam ni lah. Dia sama juga macam semua app yang lain, contohnya Riot, Blizzard. Kamu sign in, dia akan macam ni lah. Pas kamu pergi, kalau kamu sudah ada game, kamu pergi home, and then ni semua saya punya game lah. Jadi contohnya sama download Fallout 2, Fallout 4.
Contohlah semua download Fallout tuh, dari saya install, and then dia akan tunjuk lah mana satu install to local drive C. Jadi saya akan install di sini, dari saya install, and then dia akan start downloading lah. Dan ini kamu tunggu saja dia siap download, and then kamu baru boleh main. Jadi itu je lah. Jadi lepas ni itu saja yang kamu perlu buat. Satu lagi yang kamu perlu buat ialah kamu pergi sini settings, and then pergi Windows Update. Sini kamu perlu kalau kamu kalau mau macam ni feature yang paling baru untuk Windows, kamu suggest kamu untuk update lah semua ni. Update ni benda semua. Jadi kamu update kalau ada update, kalau tidak kasih B aja lah. Maksudnya kamu up to date sudah. Jadi kita kasih X. Satu lagi ni paling last yaitu kita punya refresh rate monitor. Jadi untuk di monitor yang saya guna sekarang ni yaitu monitor daripada BenQ. Dia support 144 Hz. Jadi apa tu Hz? Jadi maksudnya dia macam refresh rate lah. Kita boleh nampak berapa laju kita punya gambar namanya macam berjalan-berjalan begitu. Jadi sekarang kita pergi display setting. Lepas tu ke mana tu ni nama? Ni advanced display. Lepas tu sekarang kamu boleh nampak kita sekarang 1080p memang dia punya resolution, and then 60 Hz. Jadi ini dia half dia punya dia punya refresh rate. Jadi terus ni tengok, choose a refresh rate. Jadi a higher rate give you smoother motion but also use more power. Jadi actually bukan juga lah more power, tapi kita guna kan pasal kita guna komputer memang kita plug in di juga socket. Jadi itu tak payah peduli. Jadi kamu ganti ke ni lah paling max yang di mana kamu punya monitor boleh support lah. Ada yang support 60, ada yang support 75, ada yang support 120, ada yang support 144, ada lagi support yang paling tinggi macam 300 gitu. Tapi memang itu bergantung kepada monitor yang kamu beli. Jadi di sini macam biasa kamu tekan je ni, lepas tu dia akan macam flicker sikit, dia akan to off, macam lah. And then kamu tekan je keep changes. Jadi lepas tu barulah smooth. Kamu boleh macam dalam video memang kamu tidak dapat nampak lah, tapi kalau macam real life memang ada beza dia. Jadi ini dia punya lagi dia smooth. Jadi sini kamu boleh nampak sudah 1080p memang dia punya dia punya resolution, and then 14398. Ini dikira 144 lah. Jadi ini dia punya ganti dia punya refresh rate. Jadi kita tekan X. Jadi so itu je lah. Memang kamu sudah semua sudah kamu install. Kita punya Windows kita sudah install, kita punya drivers, game pun sesuai kasih tunjuk kamu cara mau install. Tapi kita tengok dulu sudah install kah? Sudah. Jadi kalau sudah install kamu tekan je play, and then inilah just play Fallout 4 lah. Kita kasih play aja, tekan yes, and then dia akan launching lah. Jadi itu je untuk hari ini. Itu saja apa yang saya boleh tunjuk kamu. Sebab itu saja macam yang untuk kamu get started lepas kamu buat kamu punya gaming PC. Ini je yang macam fundamental. Ada banyak lagi tapi itu saya kasih macam lain video lah. Cuma untuk yang ni video Windows driver sama macam mana mau download game itu je. Kalau macam kamu mau install application lain, semua itu dari Google lah. Jadi kamu boleh contoh kamu mau install macam editing app gitu. Jadi kamu contoh lah DaVinci, kamu mau download untuk untuk kamu edit video dan DaVinci Resolve 19. And then di sini kamu kamu macam boleh di antara kamu free download ni macam trial ataupun terus belilah untuk ni harga. Mahal pula ni benda ni. Memang apa-apa je lah kamu boleh buat. Contohnya kamu mau download download movie gitu semua. Lepas tu kamu mau tengok Netflix, semua di sini lah. Netflix pula. Netflix semua di sini lah. YouTube. Memang boleh sudah. YouTube. Jadi bolehlah semua ni YouTube. Jadi memang semua memang kamu sudah buat sini. Contoh saya search LTT, Linus Tech Tips. Inilah semua lah. Ini. Lepas tu ini macam ni lah. Ini game lama. Play. Ini game lama lah Fallout 2 ni. Jadi sekarang tengah run. Jadi sekarang kita boleh main game lah sudah. So, jadi ini je untuk ni video. Thank you for watching. Kalau ada apa-apa soalan
terutamanya dengan ini software lah. Contohnya kamu keliru yang part driver, kalau motherboard kita berlainan macam mana, semua sama juga. Memang kamu akan first search kamu punya brand, model ataupun nama itu motherboard, and then kamu pergi masuk ke website tersebut, and then kamu pergi support. Kalau kamu tidak paham, kamu cek ya, cek pula. Kamu boleh komen jadi bawah, and then saya akan reply. Thank you very much for watching, dan pelan-pelan kamu guys. Bye.